Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Untuk teman-temannya ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, ini yang hadir. Oke. Untuk siang hari ini nanti Bu Inan akan menyampaikan tentang topik materi yaitu menyontek penyebab dan dampaknya. Karena apa? Kenapa Bu Inan menyampaikan materi ini? Karena dari hasil AKPD atau angket yang kemarin kalian kerjakan yang sudah saya bagikan itu di kelas ini tuh ternyata tuh masih banyak yang masih suka menyontek, mungkin hampir sebagiannya, separuhnya. Nah itu jadi makanya kenapa saya memberikan menyontek penyebab dan dampaknya gitu. Di dalam menyontek dan penyebab dan dampaknya ini nanti ada beberapa tujuan. Kita akan melakukan bimbingan klasikal nanti selama 40 menit lah. Selama 40 menit kita akan membahas, terus kita akan melakukan diskusi kelompok. Setelah itu ada lembar kegiatan yang harus kalian kerjakan. Itu. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuannya, ada dua gambar di sini. Ada gambar satu dan gambar kedua. Yang gambar satu apa? Menurut kalian? Hah? Orang lagi ngapain? Menari-nari. Dia lagi belajar. Dia berbahagia. Terus yang gambar nomor 2 ini itu adalah satu atau kelompok anak yang mencontek. Jadi yang satunya ngerjain, yang dianya mencontek. Kalian sudah pernah belum dari ke satu dan kedua mana yang sering kalian lakukan? Yang satu mana? Kurang ini satu, dua. Wah, kita yang lainnya berarti nomor 2 ya, sering mencontek sama temennya. Mencontek ini tidak hanya waktu ujian, tidak hanya waktu ulangan, tapi juga waktu kalian misalnya ada tugas yang harus kalian kerjakan individu. Nah, itu kalian juga termasuk mencontek. Tuh, mencontek itu meniru. Ini adalah tujuan dari materi yang sudah saya sampaikan, yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu satu, peserta didik mampu memahami akibat dan dampak dari mencontek. Kalian selama ini mungkin mencontek sudah biar nilainya bagus, tapi kalian tidak tahu dampak dan akibatnya. Yang kedua adalah mampu membiasakan diri untuk jujur, karena mencontek itu salah satu perbuatan curang. Yang ketiga adalah keterampilan mengendalikan diri untuk mencontek gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, kita berdiri dulu karena ini kan sudah siang. Apa? Mencontek ya. Nanti kita lakukan ice breaking dulu. Kita berdiri dulu semuanya. Bisa berdiri semuanya? Bisa. Yuk berdiri dulu, kita ice breaking dulu yuk. Ya, berdiri semuanya yang ada di belakang. Berdiri semuanya. Sudah berdiri kah semuanya? Nah, nanti ice breaking-nya siang hari ini mungkin akan sama seperti ice breaking yang sudah kita lakukan, yaitu sekarang bukan lakukan apa yang saya katakan, tapi saya akan mengatakan lakukan, maka kalian akan melakukan. Jika saya tidak mengatakan lakukan, jangan dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah lakukanlah. Paham? Paham tidak? Oke, sekarang ya. Lakukan pegang hidung. Pegang mata. Nah, itu kan masih banyak yang salah. Lakukan kata yang saya lakukan. Nah, kalau saya bilang lakukan. Oke. Lakukan pegang kepala. Oke. Telinga. Tertawa. Lakukan pegang tangan temannya.
Pegang pundak temannya. Nah, belum fokus nih. Oke, lagi ya. Lakukan pegang. Kasih. Sepatu. Lakukan, katakan semangat. Kurang semangat. Ulangi, katakan semangat. Itu kita tepuk tangan dulu, selesai. Kita lanjutkan ya, karena kita sudah melakukan ice breaking itu tujuannya apa sih? Biar kalian tuh fresh, fokus lagi. Tadi sudah ada beberapa makul, apalagi ini jam terakhir, jadi pasti fokusnya itu sudah berkurang. Nah, nih, apa itu mencontek? Meniru. Terus apa lagi? Meniru, mencontek, japlak. Nah, sudah tahu ya. Jadi mencontek itu adalah apa? Jadi benar, mencontek itu adalah sesuatu perbuatan yang mungkin tercela atau buruk apabila dilakukan. Karena apa? Mencontek itu masuk dalam plagiarisme atau plagiat. Jadi kalian menjiplak semua jawaban, entah itu dari temannya, entah dari kelas yang sebelahnya. Nah, itu sama dengan perbuatan yang tidak baik dan perlu dihindari. Nah, kalian sudah paham kan mencontek itu apa? Sudah. Sekarang kita lakukan yang kedua adalah kita akan melakukan secara diskusi kelompok. Kalian sudah tahu apa itu mencontek. Saya kasih waktu kalian 3 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Tidak usah berkelompok, satu meja. Jadi kelompoknya itu satu meja. Yaitu adalah yang satu adalah mengidentifikasi penyebab mencontek. Yang kedua, apa dampak dari mencontek. Nah, ada kertasnya, siapkan kertas 1 lembar saja. Tulis di situ dampak dan identifikasi penyebab mencontek. Satu meja, satu saja. Ini adalah kerja kelompok. Ayo Mas, dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Ini yang kalian bahas sama teman sebelahnya. Pakai nalar kritisnya, logikanya dipakai dulu. Hah? Ya. Dikasih nama, saya tidak tahu namanya siapa aja dalam kelompok itu. Ayo Mas, kita kerjakan. Apa? Ya putihnya minimal 3. Ya enggak no. Ya, minimal 3. Bu. Dampaknya sama ya penyebabnya. Satu meja 1. Ayo, penyebab sama dampak itu beda. Penyebab itu sebelum terjadi. Penyebab itu sebelum terjadi. Kalau dampak itu setelah terjadi.
Nah itu makanya mencontek itu dampaknya positif apa negatif? Ya coba dijelaskan di situ. Ada dampak positif atau dampak negatifnya? Seret pemikiran Makanya tak suruh kerja kelompok itu ya itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti tak baca-baca. Apa? mengandalkan teman. Sudah? Ya, itu menurutnya ada apa tidak? Menurut kalian adakah dampak positif atau dampak negatifnya? Itu menurut kalian saja. Ya. Kalau ada disebut aja. Nggih. Sudah belum? Sudah? Ya. Yang mana yang sudah? Sudah? Malas tidak memahami pekerjaan menjadi Sudah belum? dikumpulin. Sudah dikumpulin. Sudah ya dikumpulin ya. Sudah lebih dari 3 menit. Sedapatnya. Sudah belum? Sudah ya, lanjut ya. Oke, yang sudah perhatikan videonya.
Teman-teman, pagi ulangan bahasa Inggris. Oh teh sengaja nggak belajar karena butuh dekat Agus. Tahu kan Agus, makhluk Tuhan paling pintar di kelas Wowo. Teh tinggal mencontek Agus aja nanti. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap ulangan? Tapi ada pengumuman, teman kali tidak bisa ikut ulangan hari ini dikarenakan masih sakit. Aduh, Agus malah nggak berangkat. Gimana masuk ulangan lo? Ulangan akan segera dimulai. Kalian dilarang mencontek ya anak-anak. Aduh, soalnya pengen pisang, susah. Pur, Purwanto, kasih jawabannya dong, Pur. Aduh, Pur, jangan pelit dong, Pur. Oh, minta tolong nomor 1 sampai 1000, Pur. Kamu berisik banget, Pak Guru. Oh, kerjakan sendiri. Iya, Pak Guru, maaf. Purwanto, tolong dong, Pur. Aduh, tolong pelit banget. Kenapa sih, Bu? Emangnya kamu gak belajar atau semalam? Pak Guru, ini loh Pak Guru. Waktu ulangan kurang 15 menit lagi ya anak-anak. Oh, nggak bisa jawab semua. Ini gara-gara Agus nggak berangkat sekolah. Bowo akan pakai jurus terakhir, meminta bantuan Komaru di depan. Semoga sampai ke Komaru di depan. Kamu kenapa tahu sampai papa dan mama dipanggil ke sekolahan? Anu Pak, nanti akan dijelaskan Papa. Begitulah Pak, Bobo berusaha mencontek kesimpulannya dari temannya. Kamu gimana toh Bobo? Katanya semalam nggak ada ulangan. Tuh lihat, mamamu nangis terus. Maafkan Wowo ya Mama, pasti Mama nangis karena malu kan dengan olah Wowo. Dari video tadi, apa yang kalian terima? Apa yang kalian dapatkan? Mencontek. Agus gak masuk. Agus gak masuk. Ya, mencontek terus akibatnya apa? Setelah Wawong tadi mencontek, orang tuanya dipanggil. Nah, dari situ kalian bisa lihat ya, kalau misalnya mencontek itu dampaknya apa sih? Kita lanjutkan, oke? Faktor penyebab menyontek. Ada berapa itu faktornya? Ada 3. Ada faktor apa aja? Satu. Diri. Oke. Faktor dari diri sendiri.
faktor lingkungan dan faktor dari sekolah. Faktor diri sendiri itu maksudnya siapa? Nah, kita atau kalian atau guru atau anak-anakku semuanya. Terus faktor dari lingkungan. Lingkungan itu siapa? Pergaulan. Bisa dari orang tua, bisa dari guru atau dari temannya. Terus faktor dari sekolah? Pendidikan ya, seperti guru atau materinya kayak gitu. Oke, inilah faktornya. Satu, faktor dari diri sendiri. Apa? Kurang percaya diri. Yang kenceng. Nah, kalian tuh kalau faktor dari diri itu biasanya gini, kurangnya rasa percaya diri. Jadi kalian nggak pede tuh sama pekerjaan kalian. Aduh, jawabanku bener lah ya. Aduh, jawabanku pilih ya. Podo karo kancane kok kancane jawabannya aku B ya. Nah, itu dari situ kalian merasa kurang percaya diri. Akhirnya kalian mencontek. Terus orientasi siswa ada di nilai bukan di ilmu. Jadi kalian tuh mengerjanya tuh di nilainya supaya apa nilainya bagus. Padahal belum tentu dengan mencontek nanti nilai kalian bagus nilai sing mbok contek iki ya podo-podo ramu denge. Akhirnya malah semuanya nilainya buruk semuanya. Terus habis itu sudah menjadi kebiasaan. Karena entah mungkin dari kelas sebelumnya, kelas 8, kelas 7 atau dari SD kalian sudah kebiasaan untuk mencontek. Nah, akhirnya kayak di SMP kelas 3 ini kayak ya sudahlah, nggak apa-apa, itu biasa kayak gitu. Itu bukan menjadi hal yang tabu lagi, tapi sudah menjadi hal yang biasa. Terus yang keempat adalah untuk protes atau pelarian. Nah, ada yang tahu nggak bentuk protes atau pelarian ini maksudnya gimana? Tahu nggak? Nggak paham? Bentuk protes atau pelarian ini adalah maksudnya gini. Kalian tuh protes sama diri kalian sendiri tentang mata pelajaran yang belum kalian pahami. Jadi sebelumnya tuh kalian nggak paham. Misalnya sebelum ini siapa pelajarannya? Sebelum Winan? Buriana. Materinya apa? Mapelnya? Prakarya. Kalian nggak paham nih prakaryanya besok harus ngapain sih. Akhirnya waktu ujian kalian mencontek karena kalian tidak memahami sama sekali tentang prakarya, atau malah kalian tidak suka dengan mata pelajaran prakarya. Akhirnya waktu ulangan atau pengerjaan tugas yang kalian mencontek punya temennya. Nah, itu adalah bentuk protes atau pelariannya. Terus yang kelima adalah terpengaruh oleh budaya instan. Kalian lebih suka nih yang sistem SKS, sistem kebut semalam, tahu nggak? Tahu. Apa itu? Nah, sistem kebut semalam, besok ujian, belajarnya hari ini. Jadi itu namanya sistem SKS. Belajarnya yang bagus itu kan padahal sebelum-sebelumnya ya, tapi ini sistem SKS, jadi sistem kebut semalam. Terus tidak ingin dianggap sok suci sama temennya. Niru, nggak mau, aku udah bener ini ya, sama temennya sok suci kayak gitu. Biasanya teman-temannya yang kayak gitu. Ada nggak di sini yang seperti itu? Ada nggak? Jujur, ada nggak? Ada? Oh, tidak ada. Oke, bagus, alhamdulillah. Lanjut ya. Faktor dari lingkungan. Apa itu? Adanya hukuman yang berat. Nah, biasanya yang menghukum siapa? Orang tua. Terus yang kedua, soal berorientasi pada textbook. Yang ketiga, ketidaktahuan orang tua dalam kemampuan anaknya. Adanya hukuman yang berat. Jadi kalau kalian tidak berprestasi atau nilainya jelek, nah itu kalian akan dimarahin sama orang tuanya. Itu. Terus kalau misalnya kalian itu tidak dapat peringkat atau nilainya 60, dimarahin juga sama bapak ibu gurunya. Makanya itu kalian bagaimana harus mengejar prestasi. Itu. Terus yang kedua adalah soal berorientasi pada textbook. Biasanya bapak ibu guru itu memberikan soal itu sekarang itu dengan textbook atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian hafalkan, seperti sebutkanlah. Nah, itu kalian harus menghafalkan nih, sebutkan
berikan uraian runtutan cara bermain bola voli. Nah, itu kan kalian harus menghafalkan di smash di apa. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah ketidaktahuan orang tua dalam kemampuan anaknya. Jadi ternyata orang tua kalian tuh belum paham kalau kalian itu punya minat sendiri, bakat sendiri, kemampuan kalian tuh sendiri-sendiri, bahwa setiap anak itu antara Mas Taufik, Mas Faiz, sama Mas Wahyu tuh berbeda-beda. Kalau ini sukanya bola voli, dia sukanya bermain musik, ini sukanya matematika. Tapi orang tua kalian enggak, kalian semuanya tuh harus bisa, harus memaksakan. Nah, itu karena ketidaktahuan orang tua dalam kemampuan anaknya, makanya harus berprestasi dalam bidang akademik, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah faktor dari pendidikan. Apa itu? Mbak, baca Mbak. Siapa ini namanya? Mbak Murti. Untuk pendidikan yang baik, satu arah. Siswa menganggap remeh materi pendidikan. Nah, sistem pendidikan yang one way atau satu arah. Ya, seperti ini. Bu guru mengajarnya dua arah. Kalau satu arah saya hanya menjelaskan saja. Sistem one way itu saya itu satu arah. Kalau dua arah saya memberikan pertanyaan kepada Mas Taufik, kepada Mbak Murti, kepada Mas Faiz. Kayak gitu, itu adalah sistem pendidikan dua arah. Ada timbal baliknya. Terus yang kedua adalah siswa menganggap remeh materi pelajaran. Seperti, ayah, BKI ngopo toh? Apa pentingnya? Nah, akhirnya dari situ kalian akan menganggap remeh. Nah, itu yang akan menyebabkan kalian siji orang minat melu pelajaran nih, males-malesan, bener. Salah. Terus habis itu, nah karena dari kalian sudah tidak menginginkan atau minat dalam materi pelajarannya, kalian menganggap remeh pembelajaran. Nah, itu yang menyebabkan mencon. Nah, ngantuk ya? Oke. Yang berikutnya adalah akibat mencontek. Nah, tolong dibaca Mas Irfan. Aku keluarkan dari manusia kita yaitu juga atas diskualifikasi jika dipercaya dulu tidak dinilai teman diberikan nilai nol. Nah, itu ya akibat kalau kalian mencontek. Mungkin Bapak Ibu guru pengawas ujian tidak tahu, atau kalian merasa nggak tahu, Bapak Ibu guru biasa-biasa wae kok ora ngerti aku nyontek. Padahal dia sudah memberikan informasi kepada guru mapelnya atau ke wali kelasnya. Anakmu si A kalau Mas Irfan ini nyontek mau buka buku japlak. Nurun kancane, akhirnya apa? Harusnya nilainya 80 jadi 50. Nah, itu karena perbuatannya yang mencontek. Tuh. Nah, ini tadi yang Bu Guru suruh kalian untuk kelompok mengerjakan, yaitu dampak mencontek. Nah, dampaknya apa? Satu, Males belajar. ya. Tidak percaya pada kemampuan sendiri. Jadi dampaknya dari mencontek tadi kalian malas belajar. Halah sesuai nirun. Kerjain PR, sesuai nirun. Nah, itu. Terus biasa berbohong. Karena apa? Mencontek itu adalah perbuatan curang. Jadi kalian mempunyai kebiasaan berbohong. Terus menghalalkan segala cara. Maksudnya menghalalkan segala cara, kalian bisa, misalnya kalian tidak lolos dalam hal pasti kemarin ya, kalian menghalalkan segala cara konconin buat dicotai diomong-omong ke Pak ojo milih kayak wong ini. Nah, itu menghalalkan segala cara biar Pak gurunya memilih kalian, kayak gitu. Itu salah satu dampak dari mencontek itu. Terus yang keempat adalah tidak percaya pada kemampuan dirinya. Jadi kalian kurang percaya diri tadi pada kemampuan dirinya. Next ya. Nah, ini cara penanggulangan mencontek. Satu apa? Mbak, yang mau jualan? Bilang? Kelihatan nggak? Apa? Bangkitkan rasa percaya diri. Berarti apa? Cara menanggulangi kalian harus mempunyai rasa percaya diri. Terus yang kedua, apa Mas Taufik? Biasakan berpikir lebih realistis dan tidak agresius. Iya.
Biasakan berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Jadi jangan jadi orang ambisius, boleh nggak sih Bu? Boleh, ambisius lah untuk menjadi prestasi atau untuk menjadi orang yang pintar, nggak apa-apa. Ambisius untuk mendapatkan sesuatu hal, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu berlebihan untuk ambisiusnya, karena terlalu berlebihan ambisiusnya itu juga akan menjadi dampak yang buruk. Akhirnya apa? Kalau kalian tidak bisa mencapai, ya tadi menghalalkan segala cara. Yang ketiga adalah arahkan self concept. Apa itu self concept? Tahu nggak? Nggak tahu. Self concept itu adalah konsep diri. Terus yang keempat, ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok. Jadi kalian harus menciptakan rasa disiplin. Disiplin dalam apa sih ini? Nah, disiplin dalam belajar. Kalian harus menciptakan rasa disiplin. Nah, thank you. Tolong dibaca yang keras, Mas. Siapa namanya itu? Siapa sih? Fidan. Jadilah pribadi yang jujur, karena yang jujur akan lebih mudah dan puas akan hasilnya dicapai. Semoga kalian semua istimewa dan hebat dan kemampuan yang berbeda. Ya, tepuk tangan. Nah, itu adalah kalian jadilah pribadi yang harus jujur. Berarti apa? Kalau jadi pribadi yang harus jujur, tidak boleh apa? Tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong. Karena dengan jujur akan lebih berkah dan puas akan hasil yang dicapai. Terus kalian semua itu memang dilahirkan dari manusia yang pada dasarnya itu kertas putih. Semuanya suci, putih, suci semua. Nah, hasilnya mau jadi manusia seperti apa itu adalah pada diri kalian sendiri. Jadi mau kalian jadi pintar, mau jadi kalian jadi orang kreatif, itu ada pada diri kalian sendiri. Jadi bagaimana kalian harus semangat untuk menjadi seorang yang jujur, sukses, dan bahagia. Terus ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Saya bagikan kertasnya. Kalian tulis ini adalah tugas individu. Kalian harus mengidentifikasi, mencontek bagaimana upaya kalian untuk menghindari, menganalisis bagaimana perasaan ketika kalian mencontek. Nah, itu adalah tugas individu, tolong dikerjakan. Ya. Ya. Nggak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya sama. Hah? Oh iya. Berapa? 1 lembar dipotong jadi 2. Biar muat. Sudah belum? Sebelum. Potong jadi 2. Sudah? Nah. Belum? Oh iya, maaf. Ya, dipotong. Belakang sudah belum? Jawabannya 1 Apa? Jawabnya 1, mencontek, mengidentifikasi penyebab pencontekan tadi sudah saya jelaskan. Kasih nama. Terus bagaimana upaya kalian, ini adalah pada diri kalian sendiri. Bagaimana sih kalian menghindari perilaku mencontek? Gak usah, langsung jawabannya saja. Terus yang ketiga adalah menganalisis bagaimana perasaan kalian ketika mencontek. Gak kelihatan, Mas? Ya. Palingnya 2 lah. 2.
Sambil kalian mengerjakan LKPD, Bu Inan akan membagikan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini tinggal kalian checklist saja karena kemarin sudah kita pernah ya toh, nanti kita checklist saja. Oke. Udah boleh Bu. Kan sampai tempat 30. Jalan sekarang Bu. Iya. Ini ya. Dari belakangnya ya. Ini gimana Bu? Dicenang-cenang aja. Itu ada pertanyaannya, tinggal dicek-cek saja. Satu-satu dibagiin ke belakang. Tanda tanganmu. Oke. Ya, sudah. Makasih. Mas, untuk tugas yang minggu depan, nanti kita akan membuat kayak gini. Quote. Kita akan membuat quote atau yaitu yang dengan tema ayo stop mencontek. Jadi kata-katanya sembarang. Itu untuk tugas minggu depan. Nanti kelompoknya akan saya bagi di minggu depan. Nah, dan yang satu ada yang quote, ada juga yang membuat poster. Jadi kita nanti minggu depan akan membuat poster dan quote. Kamu buat drama? Ya, boleh bawa HP nggak? Boleh. Nanti jam terakhirnya ya. Ya, dulu kumpulin. Sudah? Sudah semuanya ya ini? Yang ini tadi kemudian. Nah ininya Bu. Ya, oke. Mana? Sayangku. Oke. Jadi itu ya, untuk yang minggu depan kita siapkan untuk apa namanya alat dan bahannya untuk membuat poster sama quote atau kata-kata. Nah, terus anak-anakku kesimpulan dari kegiatan pada siang hari ini apa? Mencontek itu apa sih? Tidak baik, perbuatan tercela, tidak jujur. Nah itu ya, jadi kalian sudah tahu bahwa mencontek itu adalah perbuatan tidak baik atau tidak jujur, dosa. Itu untuk kegiatan pada siang hari ini karena semuanya sudah memahami, kita akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.